Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Ahmad Al-Hadi, mahasiswa program studi Sains Data, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, langsung saja kita lihat untuk soal nomor satu. Buatlah rangkuman dari dan buatlah rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet yang berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java. Oke, untuk nomor satu, algoritma dan pemrograman komputer. Algoritma dan pemrograman komputer merupakan dua aspek penting dalam ilmu komputer yang saling berkaitan dan membentuk dasar bagi perkembangan perangkat lunak dan sistem informasi. Algoritma itu sendiri memiliki pengertian sebagai sekumpulan tindakan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Tindakan penyelesaian ini haruslah berurutan, logis, dan sistematis. Dengan begitu, algoritma dapat dijadikan landasan dalam pembuatan program komputer. Dan pemrograman berasal dari kata program, yang berarti serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan fungsi spesifik. Komputer membutuhkan program agar bisa menjalankan fungsinya sebagai komputer. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa program itu merupakan hasil dari penerapan-penerapan algoritma. Berdasarkan penulisannya, algoritma dapat dinotasikan dengan beberapa cara. Pertama, yaitu untaian kalimat deskriptif atau natural. Algoritma bertipe deskriptif maksudnya adalah algoritma yang ditulis dalam bahasa manusia dan berbentuk kalimat deskriptif. Yang kedua adalah pseudocode. Pseudo artinya imitasi dan code artinya kode yang dihubungkan dengan instruksi yang ditulis dalam bahasa komputer atau kode bahasa pemrograman. Pseudocode digunakan untuk menggambarkan logika urutan-urutan dari sebuah program. Dan yang ketiga adalah flowchart. Diagram alir atau flowchart adalah bagan yang menggambarkan urutan langkah-langkah kegiatan atau program mulai dari awal hingga akhir menggunakan simbol tertentu dan garis alir. Di sini saya menggunakan beberapa sumber ya. Yang pertama dari buku modul Universitas Terbuka, kemudian dari beberapa jurnal yang saya cari di internet. Kemudian yang kedua adalah sejarah perkembangan Java dan software-software yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi pada tahun 1991, James Gosling dan Patrick Naughton serta dibantu para insinyur lainnya tergabung dalam proyek yang namanya Green Project, yaitu untuk merancang suatu bahasa pemrograman dengan tujuan untuk membantu kegiatan manusia. Para programmer ini kebanyakan adalah programmer C++. Jadi diputuskanlah bahwa C++ diadopsi untuk membuat bahasa pemrograman ini. Dan tentu saja konsepnya adalah Object Oriented Programming atau OPP. Nah, setelah 18 bulan, terciptalah sebuah bahasa pemrograman berorientasi objek, bersifat portable dan sebagian sintaksnya mengadopsi dari bahasa C++. Kemudian James Gosling memberi nama bahasa ini dengan nama OAK atau OAK ya. Dia terinspirasi dari pohon di seberang kantornya. Namun sayangnya nama ini sudah digunakan pada bahasa yang sudah ada sebelumnya. Hingga suatu hari, James Gosling dan para insinyur lainnya sedang bersantai di suatu kedai kopi dan memutuskan mengubah nama bahasa ini menjadi Java, yang artinya biji kopi. Awalnya bahasa pemrograman Java ini kurang populer karena digunakan di pabrik-pabrik dan alat rumah tangga. Namun pada sekitar tahun 1995, implementasi World Wide Web dan internet mulai berkembang pesat. Kemudian, para pimpinan Sun Microsystem akhirnya mengalihfungsikan bahasa pemrograman Java untuk berbasis desktop dan website. Pada pertengahan
1995, Netscape menjadi perusahaan pertama yang memperoleh lisensi bahasa pemrograman Java, dan Sun Microsystem memberi nama untuk web browser mereka Hot Java. Seiring berjalannya waktu, bahasa pemrograman ini menjadi populer dan banyak digunakan. Namun sayangnya, James Gosling mengundurkan diri pada Sun Microsystems setelah perusahaan diakuisisi oleh Oracle pada tahun 2009, bersamaan dengan perkembangan sistem Android. Nah, sejak peluncurannya, Java telah mengalami beberapa perkembangan dan update secara signifikan. Seperti yang pertama, pada 1997, dengan Java 1.1, yaitu dengan menambahkan fitur inner classes dan Java Beans. Yang kedua, pada tahun 1998, dengan memperkenalkan Swing dan Connection Framework. Untuk Java 5 pada tahun 2002, pada tahun 2004, menambahkan generics, annotation, dan autoboxing. Pada tahun 2014, dengan launchingnya Java 8, dengan memperkenalkan Lambda Expression dan Stream API. Pada tahun 2017, pada Java 9, dengan memperkenalkan modularity dengan project Jigsaw. Dan pada 2021, di Java 17, itu menambahkan fitur seperti sealed classes and pattern matching. Nah, untuk beberapa aplikasi yang populer yang menggunakan bahasa pemrograman Java itu diantaranya Netflix, Spotify, dan LinkedIn. Di sini juga saya menggunakan beberapa sumber ya, terutama dari Wikipedia. Oke, selanjutnya untuk nomor 2, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dalam kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B gaji 6.500.000, golongan C dengan gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika lembur 4 jam, gajinya 36% dari gaji pokok. Dan jika lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Untuk inputnya adalah gaji golongan dan jam lembur. Golongan dan jam lembur. Dan untuk outputnya yaitu gaji golongan dan gaji lembur. Oke, langsung saja kita buat flowchartnya menggunakan draw.io. Menggunakan saja buat start. Kemudian input kemudian kita bagiannya dan sebutkan ada golongan A,
Bagian gaji berdasarkan golong. Kita gunakan konektor di sini. Kemudian pembagian jam lembur. Ada 5 ya. Ya, ini untuk pembagian berdasarkan jam lemburnya. Kemudian kita beri konektor lagi di sini. Proses selanjutnya yaitu perhitungan gaji pokok dan
Hmm, untuk outputnya penghasilan, penghasilan atau gaji tinggal naik. Oke, selesai. Oke, mungkin cukup ya ini dia algoritma menggunakan flowchart. Dimulai dari input golongan dan jam lembur, kemudian pembagian golongannya menjadi tiga, golongan A, golongan B, dan golongan C, beserta gajinya. Kemudian perhitungan lemburnya lembur 1 jam sampai dengan 5 jam atau lebih. Kemudian untuk perhitungannya yaitu gaji pokok dan gaji lembur, yang kemudian jadi penghasilan. Seperti itu. Oke, seperti ini ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan eh, dengan membuat pseudocode. Membuat pseudocode. Sini kita menggunakan software Visual Studio Code, gaji karyawan, teks. Kita buat studio code-nya dulu. Start. Kemudian inputnya golongan dan jam lembur. Tiga 32%.
mungkin seperti ini ya pseudocode-nya. Kemudian bisa kita implementasikan padanya menggunakan pemrograman Java.
itu FC kolom. Ya, biar cepat. Sure. Oke, ini untuk perhitungan jam lemburnya. Dan kita hitung penyusulan.
Oke, kita coba cobaran. Nggak bisa. Ternyata masih ada error landing. Kan golongan yang nomor dua. Nah, sudah keluar ya. Misalkan golongan A yang nomor dua, maka penghasilannya kita 900.000. Kita coba lanjut. Nah, kita masukkan golongan D yang nomornya 4 untuk penghasilannya. Tekan juta 970.000. Oke, ini kita sudah selesai membuat algoritma dengan pseudocode dan ini implementasinya dalam bahasa pemrograman Java. Mungkin cukup sekian untuk video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon dikoreksi juga untuk kesalahan dan kekurangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.